Saudara-saudariku, keluarga masyarakat Kristen Indonesia, KMKI yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Suatu bahagia dan berkat tersendiri untuk Romo diberi kesempatan secara istimewa untuk bisa saling kita menyapa, menguatkan satu sama lain. Perkenankan saya memperkenalkan diri sebelumnya. Saya Romo Fransiskus Saverius Sriwaluyo SSCC, seorang misionaris yang saat ini berkarya di Gereja Shimodate Ibaraki Keng. Yoroshiku onegai shimasu. Saudara-saudariku, KMKI yang terkasih, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam situasi pandemi saat ini, ada banyak pertanyaan yang muncul di dalam benak kita semua. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Di manakah Tuhan itu saat ini berada? Bagaimana kita bisa menemukan Tuhan di dalam situasi pandemi seperti saat ini? Kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan seolah membiarkan kita menanggung penderitaan seorang diri. Bagaimana kita bisa memahami, kita menanggapi situasi ini sebagai seorang beriman? Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini bukanlah waktu kita untuk meratapi penderitaan di dunia ini. Namun, waktu ini adalah waktu penuh rahmat. Kesempatan kita untuk mengalami pengalaman kebangkitan. Saat kita disadarkan tentang arti pentingnya kita menjaga, merawat bumi sebagai rumah kita. Saat dimana kita disadarkan bahwa kita semua umat manusia di dunia ini hidup sebagai satu keluarga besar. Saat dimana sikap solidaritas bekerja sama menjadi panggilan setiap insan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, benarkah Tuhan meninggalkan kita? Bila iya, bahwa Tuhan meninggalkan kita, terus apakah yang akan kita katakan atas peristiwa salib di Bukit Golgota itu? Matius bab 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengalami pengalaman ditinggalkan oleh Bapaknya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sungguh memahami dan merasakan apa yang kita alami saat ini. COVID-19, virus corona pandemi yang telah dan sedang melanda dunia. Umat manusia seluruh bangsa ini telah membuat seolah bahwa dunia pun berteriak. Seperti dalam Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Yesus, Tuhan kita, dengan kelembutan hati berbisik di dalam hati kita. Kuatkanlah hatimu, bukalah hatimu terhadap cintaku. Tuhan akan memenuhi hati kita dengan segala rahmat yang kita rindukan, yang kita butuhkan saat ini. Tuhan memanggil setiap insan, setiap orang beriman untuk membuktikan kasih mereka dengan kerelaan memberikan bantuan, memberikan diri kepada sesama kita, terlebih kepada saudara-saudari kita yang sungguh membutuhkan bantuan kita.
Yesus telah membuktikan cintanya yang total, penuh kepada Bapanya, dengan pemberian dirinya hingga disalib. Inilah teladan Yesus yang diberikan kepada kita. Kini giliran kita untuk meneladani tindakan kasih itu dengan memberikan hidup kita kepada sesama kita. Inilah sejatinya kehidupan ini. Menghidupi dan merayakan cintanya dengan pemberian diri, dengan korban kita bagi saudara-saudari kita. Sekali lagi, terlebih untuk yang membutuhkan. Saudara-saudariku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bila kita tidak hati-hati, maka kita akan dengan mudah bisa menghakimi orang lain dan mengatakan, kamu telah terinfeksi oleh corona dan menjadi penyebar virus ini, karena jangan mendekat dan berkumpul bersama dengan kami. Begitu sikap hati kita. Kita pun mulai menyingkirkan saudara kita ini. Saudara kita pun merasa hidup semakin sepi, terpisah, ditinggalkan oleh sesama yang lain. COVID-19 ini dapat memecah kesatuan hidup dalam kehidupan bersama. Social distancing, sikap menjaga jarak tak lagi hanya secara fisik, namun secara emosional pun orang pun akan membuat jarak bagi saudara yang lain. Lihatlah sebuah fenomena di saat ada seseorang yang sakit ataupun meninggal. Tak semua dan setiap orang bisa pergi menjenguk ataupun melayan. Kita ingin mengungkapkan kasih perhatian kita, namun COVID ini menghalanginya. Saudara-saudariku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua dipanggil untuk mendengarkan, untuk menanggapi jeritan teriakan minta tolong sesama kita itu. Tuhan memanggil kita untuk menjadi perpanjangan kasih-Nya. Dan hati kita itu digerakkan untuk menanggapi panggilan Yesus. Dalam Matius bab 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita menunjukkan kasih perhatian kita dengan berbagai cara. Sebagai orang beriman, kita bisa mengajak mereka berdoa dengan melalui media komunikasi, melalui telepon, melalui WA, Line, Zoom, Yahoo Messenger, etc. Luangkanlah waktu untuk menyapa saudara-saudari kita. Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa tahun yang lalu Romo menerima telepon dari seorang kawan imam dari Amerika yang memberikan komen singkat berkaitan dengan pandemik ini. Dia mengatakan, kita manusia sekarang disadarkan bahwa Tuhan masih tetap memegang peran dalam hidup kita. God is still in charge. Jadi bukan kita manusia dengan kesombongannya mengklaim dirinya sendiri bahwa kita bisa menguasai dunia ini. Namun lihatlah, virus yang bentuknya amat kecil dan tak terlihat itu telah membukakan kesadaran kita akan kekecilan diri kita ini. Namun saudara-saudaraku terkasih, akankah kita membiarkan diri untuk kehilangan harapan? Sebagai seorang beriman, kita ditantang untuk menemukan cahaya hidup kita, yaitu Tuhan sendiri. Mari kita menghadirkan kembali pengalaman iman akan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa di dalam peristiwa gelap, solar ditinggalkan, Allah menunjukkan kuasa-Nya yang luar biasa, yaitu dengan kebangkitan. Oleh karenanya, saudara-saudariku yang terkasih, janganlah kita dibuat lumpuh, tak berdaya oleh situasi pandemik saat ini. Kita bisa bertindak secara bijaksana. Kuatkanlah hatimu.
Bukalah hati terhadap cinta Tuhan. Kita dikuatkan oleh perkataan nubuat Nabi Yosua bab 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita mengakui dan menerima kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Kita tidak menolaknya. Namun, serentak kita juga tidak membiarkan diri kelemahan-kelemahan dan ketakutan itu memenuhi hati kita. Kita beralih, memperhatikan bahwa kita mempunyai kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Dari sinilah kita bangkit dan berjuang. Sebagai orang beriman tak lain dan tak bukan adalah semakin kita memperhatikan hidup doa kita. Semakin kita mempunyai waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita membawa segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala persoalan hidup ini kepada Tuhan. Saat kita berkumpul bersama dalam keluarga adalah suatu kesempatan yang baik untuk kita sehati dalam doa. Sebagaimana dikatakan Yesus melalui Injil Matius bab 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari berkumpullah bersama dalam nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi semua ini dengan baik. Krisis ini memberikan kesempatan kepada kita untuk berkembang, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, membantu sesama yang lain. Mungkin beberapa hal yang baik yang kita lakukan, seperti misalnya kita menjaga tubuh kita untuk tetap fit, tetap baik. Kita mengisi waktu kita dengan menemukan hobi-hobi baru kita. Kita menggunakan kesempatan kita saat ini untuk membangun relasi yang lebih dalam, yang lebih akrab dengan keluarga, dengan teman kita. Dan kita pun menemukan apa yang bisa kita berikan dari diri kita ke dalam situasi saat ini. Romo percaya bahwa kita semua mempunyai talenta, mempunyai kemampuan untuk kita bisa berikan kepada sesama yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, sungguh dalam situasi yang sulit melanda dunia saat ini, kita perlu kerjasama dari semua orang tanpa terkecuali. Semua punya andil untuk kita lekas terbebas dari pandemi ini. Kita tidak bisa meremehkan usaha baik dari setiap pribadi kita. Stay home misalnya. Suatu tindakan sederhana, namun ini suatu tanggung jawab atau peran yang bisa kita tunjukkan kepada sesama kita yang lain, kepada masyarakat, tindakan untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini. Saudara-saudariku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, penderitaan yang dialami umat manusia seluruh dunia ini menjadi jalan panggilan untuk kita mempunyai sikap solidaritas terhadap semua orang. Solidaritas yang melewati batas bangsa, budaya, dan agama. Panggilan menyatukan kekuatan, hati, dan doa kita bersama untuk keluar dari pandemi ini. Kita semua dipanggil untuk menghidupi panggilan kita sebagai murid Kristus, yaitu sikap hati mengasihi. Kasih terhadap saudara-saudari kita yang membutuhkan. Bahwa kekuatan kasih yang melampaui iman dan harapan, seperti diungkapkan dalam 1 Korintus bab 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lain dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam situasi pandemik saat ini, banyak orang kehilangan, ditinggalkan orang-orang yang mereka cintai. Ada banyak orang yang berjuang di garis depan untuk menyelamatkan mereka yang terkena infeksi
virus ini. Sungguh kita semua dipanggil untuk mempunyai hati penuh solidaritas dengan mereka, berduka cita dengan mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai mereka. Mari kita persembahkan doa-doa buat mereka semua. Dan kita sungguh berterima kasih kepada mereka yang penuh pengorbanan memberikan diri mereka di garda depan untuk memberikan pertolongan. Saudara-saudariku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, marilah dalam situasi sulit saat ini kita mencari pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Seperti dalam Mazmur 46 ayat 12. Mazmur 46 ayat 2, pemazmur bersaksi berdasarkan pengalamannya bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut terhadap berbagai bencana, baik bencana alam maupun bencana yang dibuat oleh manusia atau bangsa-bangsa seperti kerusuhan, kekacauan, dan perpecahan. Seperti digambarkan dalam Mazmur 46 ayat 7-10. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita tak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Jadi mengapa kita tidak mengandalkan Dia? Marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami umat-Mu sungguh menyadarkan diri kepada pertolongan kuasa-Mu. Berikanlah rahmat kepada kami, supaya kami terbuka hati untuk rela bekerja sama, satu dengan yang lain dengan penuh belas kasih dan cinta, sebagai anggota keluarga umat-Mu sendiri. Semoga kami pun tak kehilangan harapan bahwa Engkau, ya Tuhan, sebagai sumber kekuatan dan tumpuan hidup kami, akan hadir menyelamatkan kami semua. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kasih Allah melindungi kita, memberkati kita senantiasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.